Anda yang sudah siap di depan layar kaca Anda, mudah-mudahan sudah sehat semuanya, bahagia, dan siap bersama aku Kak Rose untuk Rumpi No Secret. Hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana ya. Hari ini kita matching loh ya kan ya. Dan tentunya ada beberapa bintang tamu yang sudah hadir berbagi ceritanya. Kita mojok dulu. Seperti biasa kita bahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan, menuai perhatian netizen yang juga ingin sekali komentar-komentar baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Apa aja? Ini dia. Berikut berita hot versi Rumpi No Secret. Meski sudah hampir 1 minggu Dali Wasing meninggal, hingga saat ini duka masih menyelimuti Jennifer Kopan. Lewat broadcast message di Instagram miliknya, Jennifer curhat atas tudingan salah satu netizen yang mengkritik dan menulis jika Jennifer dianggap mencari pamor lewat duka kematian sang suami. Jennifer yang dipanggil Mama Kamari oleh netizen ini menjelaskan jika para follower di Instagramnya sudah dianggap seperti keluarga dan menjadi tempat curhat hingga membuat ia leluasa bercerita tentang rasa kehilangan dan kesedihan yang dialami bukan karena ingin mendapat followers tambahan seperti yang dituduhkan. Wanita kelahiran 20 Juli ini bahkan mengungkapkan jika ia rela menukar hartanya dengan kehadiran Dali asal Dali masih ada di dunia ini dan menganggap komentar salah satu netizen tersebut begitu jahat dan membuatnya sakit hati. Jennifer juga mengklarifikasi soal pernyataannya saat melakukan proses kremasi di mana ia menyebut kalau ada masalah sama orang langsung diselesaikan yang membuat banyak orang berasumsi kalau ia dan almarhum sempat bertengkar sebelum kejadian naas kecelakaan. Putri dari Ricardo Benito ini menegaskan hubungannya dengan Dali baik-baik saja dan meminta untuk semua orang berhenti berasumsi jelek tentang hubungannya dengan Dali. Menuju ke bintang tamu kita yang ini lagi viral di bintang tamu kita ya, di TikToknya juga viral, sinetronnya juga lagi rame ya. Tapi kenapa dia bisa hadir hari ini nggak sibuk syuting ya? Ada Sandi Syarif dan istrinya Firsa. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sandi Syarif, aktor kelahiran 1978 yang mengawali karir dengan menjadi juara 3 cover boy tahun 1997 ini tengah memerankan karakter ayah sekaligus mertua dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora serta beradu peran bersama Meriam Bellina. Selama di lokasi syuting, ia kerap membagikan konten lucu seperti mengganggu Lesti ketika nyanyi, mengejek Meriam Bellina dan bercanda dengan Rizky Bilar hingga disebut netizen cocok menjadi pelawak. Pria yang menikah dengan mantan pramugari bernama Pilsa Idrus pada 2011 dan dikaruniai 2 putri ini kerap diprotes sang istri karena perannya sebagai suami antagonis dan khawatir terbawa di dunia nyata. Sandi yang hobi bersepeda ini mengaku memiliki gangguan obsesif kompulsif atau OCD hingga membuatnya lebih sering membereskan rumah dibanding sang istri. Benarkah Pilsa Idrus pernah mengalami senioritas ketika menjadi pramugari? Dan bagaimana cara Sandi Syarif memenangkan sang istri yang kerap cemburu? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan pasangan suami istri ini, ada Sandi Syarif dan juga Pica aja lah ya. Pica. Ini kan mereka berdua nih waktu pandemi kompak banget ya, akrab ya kan. Ini istri jualan, suami bikin konten ya kan. Sekarang istri jualan, suami tetap bikin konten tapi sama yang lain ya kan. Coba kita lihat di konten yang kemarin viral sama Meriam Bellina dan Lesti Bilar berikut ini. Toh janda toh, tangkep toh janda, tangkep toh janda. Ingin ku teriak sekerasnya. Aduh, Pak, itu idenya siapa sih yang rajin itu bikin nyari-nyari konten siapa? Kan sebetulnya kan karena istri jualan, jadi aku sering lihat scroll TikTok gitu. Pengen bikin nanti apa? Oh ini ada sound ini, nanti aku simpen dulu. Sama siapa ya bikinnya ya? Ketemulah sama Lesti sama Mami Mer. Mami Mer, kayak kita gitu. Gak pernah nyangka loh ya. Kita dulu kan pikir Sandi Syarif itu gimana gitu kan, mana perannya antagonis mulu ya. Ternyata. Tapi aku tuh izin dulu itu, Mami aku mau bikin konten dong gini soundnya, janda.
tersinggung nggak tersinggung ya, gue bilang oh iya ya ayo mau gitu. Dia malah dengan senang hati. Malah dengan senang hati seperti itu. Sama Lesti juga. Coba kita lihat komentar netizennya seperti apa sih gini-gini. Keren banget sang legend Meriam Bellina bisa sakrab itu sama Sandi Syarif katanya. Ya berikutnya Dede kok mertuanya gitu sih bikin jantungan ya kan kamu perannya jadi mertuanya ya. Iya jadi mertuanya. Yang berikutnya ada lagi komentar kenapa mereka jadi pelawak semua katanya. Baru tahu kalau dia lucu makanya nggak tua-tua katanya. Uban semua. Yang berikutnya udah. Iya tuh. Ya kan kamu kan kalau sama Mbak Mer kan udah sering ya. Pernah waktu itu syuting pernah tahun 2008 kalau nggak salah. Tapi nggak lama terus baru ketemu lagi sekarang. Emang dari dulu emang suka gitu, kocak gitu kalau enggak sih, karena dulu kan belum ada TikTok ya. Belum ada TikTok. Jadi dulu juga aku agak takut-takut sih. Tapi sekarang karena udah pernah ketemu terus ternyata dia main TikTok juga ya ketemu aja gitu. Oh, jadi lebih santai. Nah, kalau sama Lesti sama Bilar kan kamu baru nih. Kalau sama Leslar baru ketemu pelan-pelan aku lihat ternyata mereka juga main TikTok terus aku lihat moodnya juga bagus ngeblend. Ya udah, Dek, aku mau bikin TikTok dong. Kayak gini boleh nggak? Boleh. Ya udah. Boleh. Oke. Terus kamu kan jadi bapaknya Bilar ya? Iya. Saya seorang bapak dan seorang opa punya cucu kemarin. Terus cucu yang meninggal. Oh gitu. Lalu terus kamu bisa syuting? Kamu kan bisa lah. Kenapa? Bisa lah. Karena Kak Ros. Iya, gitu. Kamu gimana sebagai seorang aktor yang dulu ya kan hits banget, terkenal, muda dari muda loh dia ya kan. Sekarang kamu jadi perannya opa-opa gitu. Ya itu. Jadi memang aku pikirkan memang aku menyadari bahwa usianya usia tanggung. Kak Ros, usia tanggung sudah tidak muda lagi. Tapi kalau untuk sosok bapak-bapak gitu kayak belum nyampe. Ya kalau bapak-bapak tergantung anaknya umur berapa sih ya. Kalau mungkin anaknya SMP, SMA mungkin iya. Tapi sekarang dihadapkan anaknya nanti Rizky Bilar. Oh, oke. Anaknya Rizky Bilar. Dan menantunya Lesti ya masih 20-an lah ya. Gitu. Tapi ya udah kita terima aja, berusaha dan mereka pertama kali ketemu ini jadi bapak gue. Cocoknya jadi kakak gue sih ini kan. Mereka pun menyadari itu. Iya tantangan sih sebetulnya. Waduh bisa nggak ya takutnya jadi bulian orang gitu. Awal-awal sih komen-komen terutama fansnya Leslar ya. Ini cocoknya jadi kakak. Tapi lama-lama mungkin karena memang kita berusaha untuk memberikan yang terbaik acting. Aku pengen antara bapak sama anak sama menantu itu seperti apa ya explore aja dan ternyata mereka terima itu. Sekarang Pak Ir gitu. Manggilnya kan Irwandi. Pak Ir jagain dong ini menantunya ya melekat gitu. Sama bapak, jadi sudah melekat ya sudah. Kakak lagi ya. Enteng maininnya, insya Allah enteng. Iya. Gitu. Coba sekarang kita lihat kita lihat siapa yang diantara ketiga mereka nih ya kan ada tuh ya. Ini 3 orang ini kan kamu sering ketemu nih di lokasi syutingnya. Siapa di antara ketiga mereka itu yang kalau aslinya itu paling galak? Yang paling galak, Mami Mer. Itu Mami Mer. Yes, tegas sih sebetulnya. Tegas, nggak mau bertele-tele, nggak mau waktu terbuang sia-sia. Terus juga profesional banget dalam berakting. Siapa yang pernah dimarahin sama dia? Semuanya pernah kayaknya. Semuanya yang pernah ditegur. Lesti sama Bilar pernah diomelin sama Mer. Itu ketawanya udah bapak-bapak kan? Ketawanya udah bapak-bapak kan? Ketawanya langsung takut gitu ya? Enggak lah. Siapa yang paling susah ngapalin skrip, sering salah-salah, yang lupa-lupa? Di antara 3 ini? 3 itu? Kalau lagi kumat, Bilar lagi kumat. Siapa yang kalau datang suka telat? Pasti nggak mungkin Mbak Mer. Enggak. Iya kan? Enggak. Siapa yang paling telat di antara ketiga orang ini? Suami istri barengan ya? Suami istri barengan. Iya. Normal sih semuanya. Semuanya normal. Semuanya normal. Kamu jangan-jangan enggak ya? Aku jangan-jangan telat. Siapa yang sering traktir bawain makanan kalau kasih syuting? Tuh, suami istri itu. Oh iya. Terus suami istri itu, aku cerita sama istri aku. Semua sama. Antara pemain, antara kru gitu. Semua dia panggil orang makan yang bisa masak langsung dan semuanya bebas. Dan makanya rezekinya bagus. Masya Allah. Terus kalau di rumah kamu dibawain makanan apa? Dibawain makanan namanya kopi, terus apa? Ya, kopi dan lain-lain. Terus ada buah. Kamu kesini nggak bawa apa-apa? Nanti aku bawa, undang lagi ke sini ya. Nanti aku bawain. Siapa di antara mereka bertiga yang paling suka curhat atau ngomongin gosip-gosip terkini masa kini? Yang suka curhat? Lesti. Serius? Mau tahu apa? Apa? Rahasia.
Nanti habis ini gue ditanya sama Bilar, ini curhat apa? Nah itu pertanyaannya, Lesti curhat, Bilar nggak tahu. Tahu lah. Oke baiklah, udah kita kurang-kurang lagi ya. Sekarang kita masuk ke ruang gelar perkara. Apa ini? Di sini kita mau tanya lebih dalam lagi. Lesti curhat apa? Oh, Masih ditanya yang gitu ya? ya, di sini kan suami istri ini kita kasih kesempatan untuk mencurahkan apa yang masih ingin disampaikan kepada pasangannya untuk stop kebiasaan ini ya. Oke. Stop kebiasaan ini ya. Waktunya berapa lama? 1 menit lah. 1 jam kasih ke dia. Banyak ya. Iya. Oke kalau gitu kita mulai dari sekarang. Silakan bicara duluan. Stop OCD-nya. OCD. OCD-nya. Oke, silakan. OCD-nya. Stop apa? Stop leletnya. Lama kalau make up. Stop emosiannya. Ayo. Aku lucu kan? Aku imut-imut. Dia bingung Stop kan? apa? Dia bingung. Banyakin rajin-rajin beres-beres di rumah. Stop ketusnya. Oh ketus? Tapi masalah OCD ya. Tajam. Balik lagi OCD ya. Tajam Itu loh. semua Ketus berbau banget. OCD. Oke. Terus Apalagi ya? Udah, Itu nggak ada. Dia, itu dia yang banyak. oke apa lagi Bu? Apa lagi ya? Stop main handphone sih. Dia kebanyakan scroll TikTok Kak. Demi kontennya jadi dia tuh banyak. Aku tuh nyari Kadang-kadang malam-malam udah nyari konten, Dia scroll TikTok terus. nyari followers kan buat dia juga kalau Iya jual. sih. Ya udah deh kalau gitu ya. Apa lagi? Dah? Udahlah. Udah Udahlah. capek syuting, udah cari konten, bikin konten kayak gitu, coba. Kan Demi yang Oke, bisa. berat loh. tepuk tangan buat mereka berdua. Ya dari dulu kan emang ceritanya kamu emang OCD banget emang. OCD. Aku sampai jadi pengen beres-beres juga ya takut dia ini ya Iya. ketus. Kalau nanti. di luar sih enggak sih Kares. Kalau Di dalam di rumah rumah, aja. di rumah, pokoknya barang-barang sendiri. Nah itu OCD-nya. Kalau di Ketus- luar sih enggak ada masalah. Ketusnya contohin dong ketusnya. Ini, aku tadi bilang apa? Gitu. Serem banget. Itu ketus ya? Padahal kan memang aku bilang, itu tolong diberesin dong sofanya. Ternyata belum. Tadi aku bilang apa? Tapi ya gitu juga kadang-kadang kalau lagi pulang kerja. Nah, kalau pulang kerja, Curhat nih. nah kalau pulang kerja itu ya Udah mungkin capek ya. capek, ada masalah di lokasi itu kan numpuk ya. Jadi mungkin tumpahnya secara tidak langsung ke ketusan itu di rumah, tanpa aku sadari. Mungkin seperti itu. Kita harus cukur dulu alisnya sedikit lah, jadi Iya, biar nggak terlalu atau dalam kurang ya. dilentikin ini udah. Jadi ada masalah apa di lokasi syuting? Hah? Salah Misalnya ya? kameranya macet Oh, gitu iya, iya, kan, iya. terus iya macam-macam lah. Oke baiklah kita kasih Harusnya cara suka ngorek-ngorek. panik ya. Buka satu, silakan dibaca. Oke, Oke. satu. Siapa dulu? Sandi dulu. Aku baca ya. Heeh. Sayang, aku harus gimana ya kalau ada teman kerja yang minta aku nutupin dia selingkuh Ya. di lokasi syuting padahal sudah beristri. Maksudnya bisa coba Misalnya dia ada teman, Ya. misalnya ya contohnya. Ada teman kerja yang minta ditutupin padahal dia selingkuh di lokasi syuting dan sementara dia sudah punya istri. Laki-laki ini. sih. Ya mau nggak mau sih ditutupin juga. Cuma kamu tetap Support dong berarti. enggak sih. Tapi kan kamu tetap harus bilang istri ya, cerita apapun tuh semua ke istri. Iya. Tapi terus jadiin contoh, kamu jangan kayak gitu ya, kayak gini. Itu sebagai apa tuh contoh yang nggak baik gitu. Jadi jangan ikutin. Gitu. Nanti biar istrinya cerita ke aku. Oke. Nanti tunggu ya. Lanjutannya. Apa tuh? Gimana kalau istrinya lebih dari satu? Iya. Saya bisa baca. Sayang kalau nanti anak kita mau masuk ke dunia acting dengan banyak adegan mesra sama cowok-cowok, boleh nggak? Aku udah masuk ini ya, Iya, lulus SD. SMP. Udah SMP. Kalau bisa dia di pekerjaan di luar entertain itu lebih bagus. Kenapa? Nggak tahu itu dari dulu sampai sekarang. Oh iya, sampai. Tapi banyak orang sampai banyak yang bilang tuh Gitu. Sandi nggak suruh Diva untuk ke dunia internet. Ya maksudnya Karena- ajak anaknya, aku nggak mau. Suruh jadi PNS kayak keluarga kamu. Bukan yang lain, nggak? PNS, maksudnya Pokoknya kerja carilah apa yang lain. pekerjaan yang waktunya lebih normal. Cukup apa aja yang kayak gini. Dan Jadi gitu. kalau bisa- Apalagi mereka masih kecil, mereka butuh sekolah dan bermain karena pasti akan terganggu. Lebih ke arah waktu ya. Oke, lanjut. Lanjut. Sayang, kalau tiba-tiba ada perempuan yang ngaku jadi selingkuhan aku, kamu akan Aku akan cari bukti sesuaiin sama feeling istri. Biasanya feeling istri kan kuat banget tuh. terus berkata pilih aku atau dia gitu. Ya iyalah. Nauzubillah ya, nauzubillah. Yang berikut ya, silakan.
Kan ini ya, sayang kalau aku balik kerja sebagai pramugari dengan resiko digodain teman kerja dan banyak senioritas kayak dulu. Untuk bantu kamu cari nafkah, boleh nggak? No way. Enggak. Terus Kenapa? cemburuan? Nggak. Oh, cemburuan. Kalau aku kerja, kalau aku Ya, kerja. kalau dia kerja. Gitu, karena banyak itu Banyak lagi di luar banyak sana. laki-laki yang Godain-godain ya. Jadi nggak boleh. nggak boleh. Iya, jadi suruh jualan aja. Jualan Di rumah. aja di rumah, doain aja saya sehat, rezekinya Amin. lancar, Amin. kerjaannya lancar. Emang waktu dia jualan nggak ada yang goda-godain? Enggak ada. Nggak normal. Udah Karena belanja ya? cewek, kan Cewek, Oh. semua pembelinya cewek. Godain dia? Godain saya malah Pak. Waduh. Tapi udah biasa itu. Oh, udah biasa dari dulu itu Udah ya. terlatih ya. Nggak apa-apa mereka godain, yang penting beli. Iya. Oke, berikutnya terakhir. Aku terakhir, sayang jujur apa 3 kebiasaan jelek aku yang harus dirubah udah tadi. 3. OCD-nya, CD. Nonton handphone. ya scroll TikTok terlalu lama, sama Ketusnya. sabaran itu loh emosi. Ya. Ya. Tuh, Insya Allah. Insya Allah. Gitu. Ya kan kita harus optimis kan. Betul. Gitu. Insya Tapi Allah. mulai berubah sih, sedikit-sedikit tapi ya. Alhamdulillah. Berubah lah. Saya sebutkan 3 hal kesalahan pasangan yang nggak boleh dimaafkan dalam pernikahan. Ada Oke. nggak? Ada. 1, Selingkuh. selingkuh. 2, Menelantarkan pasangan dan anak. Ya, dengan kesibukan lain-lain. Walaupun dia nggak kerja, mungkin dia sosialita dan lain-lainnya kayak gitulah. Pokoknya kesibukan yang nggak penting. Terus yang ketiga, udah 2 aja. baiklah, nanti kita ngobrol lagi sama mereka berdua ya. Tadi curhat apa sih? Enggak deh. Kita mau dengerin curhatan pasangan berikut ini ya. Ada Yama Carlos dan Karina, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Yama Carlos, artis kelahiran 1980 yang mengawali karir sejak 2004 dengan menjadi model dan pernah membintangi film Merah Itu Cinta. Tahun 2007 ini merilis single duet berjudul Seleb Medsos bersama Randy Gavrila. Pria yang 2 kali gagal berumah tangga ini pada 21 September 2023 resmi bercerai dengan pramugari bernama Arvita Dwi Putri karena isu orang ketiga setelah 7 tahun menikah dan dikaruniai seorang anak bernama Marco, di mana awalnya hak asuh anak jatuh ke tangan Yama, namun banding yang diajukan Arvita dikabulkan pada November lalu. Yama yang sejak Oktober 2023 berpacaran dengan Karina Ivola, pengusaha kelahiran 1985 yang merupakan adik Karen Delano ini, mengaku berencana menikah tahun ini namun masih belum mendapatkan restu dari Marco. Bahkan sampai sekarang Yama mengaku belum bertemu Marco. Bagaimana usaha Yama Carlos untuk mendapatkan restu dari putranya? Dan benarkah setelah berencana menikah, Yama dan Karina jadi kerap berselisih paham? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, sekarang kita sudah bersama dengan Yama Carlos dan juga Karina. Halo, aduh cantik sekali, Pinky. Aduh. Rutin dari sini ya. Iya. Ini menggambarkan hati keduanya ya, berbunga-bunga. Ini ada artikelnya 7 potret Yama Carlos bareng pacar baru usai menduda 2 kali siap nikah. Terakhir kan kita tanya juga, mereka kalian kan udah mantep ya. Iya, Nah, memasuki pertengahan tahun ini udah berapa persen sih kemantepannya? Apa udah ada tanggal atau udah ada apa gitu? Tinggal eksekusinya aja. Tinggal Kalau eksekusi. eksekusi udah Eksekusi itu berarti tinggal hari H ya? hari ya. Serius? Ya untuk tanggal, bulan dan tahun menyusul ya. Tapi udah ada kan? Yang menyusul tuh ke aku kan? Untuk ke kalian udah ada belum? Jadi ketawanya gitu. Dia nanya, gimana Karina? Gimana Mas Yama? Wait, tunggu aja. Tunggu aja, suruh nunggu aja. Tapi gimana nih so far udah berjalan beberapa waktu? Apa yang kalian temukan dari satu sama lain? Ya, Ya. Mak? Apa sesuatu yang baru yang ditemukan dari masing-masing? Ya tentunya banyak ya, maksudnya. Ya, Mak, ke Karina. Ya aku ke Karina ke. Yang kamu temukan Aku, ya, satu kan. hal yang ternyata dia ada yang ini ya gitu, yang baru ketemu setelah menjalani kebersamaan berapa lama itu ada nggak? Oh, enggak sih. Udah terbongkar semua gitu. Udah terbongkar semua. Maksudnya dalam arti positif. dari Iya, positif. gitu. Untuk rencana kalian berdua gitu. Masih ada nggak sih hal yang menurut kamu tuh perlu dilakukan supaya lebih mantep lagi? Iya, jadi kan rencana besar kami berdua ini kan memang diletakkan di tempat yang tersendirilah, yang paling prioritas. Cuman masih ada satu lagi nih yang utama yang memang harus diselesaikan dulu. Itu menghadirkan anak Marco di tengah-tengah kami. Baru ini semua, aku yakin ini sementara akan lancar. Lebih lancar lagi. Terus, jadi terakhir ketemu kapan?
masih tetap semakin panjang kan, 1,5 tahun lebih ini. Iya, dengan berbagai macam alasan. Dengan berbagai macam alasan. Padahal kamu juga sudah mencoba membangun komunikasi. Iya. Terakhir April kemarin waktu ulang tahunnya Marco. Cuman ya banyak banget alasannya, tetap nggak dikasih akses. Ya udah. Tapi masalah hukum antara kalian berdua ini masih berlanjut. Masih berlanjut. Masih berlanjut. Masih berlanjut. Ya, sampai tahap apa sekarang? Kasasi. Kasasi. Belum yang di tempat yang lain. Belum di tempat yang lain? Iya. Maksudnya di tempat yang lain? Ada lah. Oh, ada lagi lah. Iya. Kalau yang masalah perdatanya kan di persidangan. Nah, yang lainnya masih menunggu. Ini kamu sempat juga mengatakan ada statement bahwa kamu merasa ada oknum tertentu yang kemudian menghalangi, malah membuat ya kondisinya semakin susah buat kamu bisa bertemu dengan anak begitu. Tadinya kan memang oknum itu memang ada. Cuman akhirnya saya laporin, akhirnya sudah diproses secara institusinya. Nah, oknum yang satu lagi nih, oknum yang satu lagi nih yang diduga memberi support yang besar di belakang kan. Nah, ya udah, cuman kan strategi kan emang aku rubah kan, Kak. Dulu mungkin aku aktif bersuara di medsos tentang kasus ini dan anakku, cuman sekarang lebih baik banyak diam atau mengerjakan yang lain. Cuman ya istilahnya nanti ketika serangan itu datang, udah sekali serang melumpuhkan semua. Jadi kamu berharap ya. Dan terbukti kok. Jadi beberapa orang-orang di sekitarnya yang kemarin sok melindungi, satu persatu tersangkut kasus hukum. Bukan karena kamu atau memang? Bukan karena saya. Jadi cuman kan dari awal kasus ini berkali-kali aku bilang kan, yang kalian lawan itu sekarang bukan saya, tapi semesta ini. Dan terbukti satu persatu tersangkut masalah hukum. Ya silakan tersinggung kalau merasa. Cuman terbukti satu persatu tersangkut masalah hukum. Karina sendiri kamu mendampingi Yama gitu ya, tahu bahwa ya ini kerinduan seorang ayah ketemu anaknya, perjuangannya kan luar biasa. Kamu melihatnya tuh gimana sih sehari-hari melihat dia, emosinya naik turun pasti. Iya, sebenarnya sih aku agak kesulitan karena Mas Yama pasti sedih banget ya. Iya. Nah, aku tuh bingung untuk di posisi gimana untuk buat support Mas Yamanya gitu. Cuman Mas Yama sih nggak seperti yang orang-orang bilang dulu ya, yang temper banget, yang marah-marah. Tapi kalau yang sekarang lebih ngeliatnya lebih kesedih, tiba-tiba diem gitu, yang merenung kayak gitu sih. Dia masih gitu ya, menahan perasaan gitu ya. Kalau sih momen ulang tahun pas kamu nggak bisa ketemu. 2 kali ulang tahun. 2 kali ulang tahun. Itu pasti berat sekali ya buat kamu. Aduh, darah daging. Itu lebih dari apapun deh. Cuman nggak apa-apa. Semakin mereka mengulur, semakin nanti mereka akan terkena imbasnya lebih dari yang mereka lakukan ke saya. Ya salah satunya itu. Telepon aja juga nggak bisa? Enggak. Saya udah minta, nggak dikasih. Video call juga nggak? Enggak. Kirim video juga nggak? Waktu Natal sama ulang tahun saya aja. Selebihnya nggak ada. Ya nggak apa-apa. Nah ini juga kalau Karina kan, juga kalau kita lihat sosial medianya kan kamu sering mencurahkan perasaan juga lewat puisi-puisi gitu ya. Kata-kata mutiara. Nah kita mau tanya nih salah satunya. Tapi yang setelah yang berikut ini ya, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.